Majelis Hakim membandingkan keterangan Richard Eliezer dan Ricky Rizal mengenai senjata yang digunakan Sambo pada saat peristiwa tembak-menembak. Menurut keterangan Eliezer, Sambo menggunakan senjata Glock untuk menembak Yosua dan senjata jenis HS untuk menembak dinding. Sementara Ricky Rizal tidak bisa memastikan senjata yang digunakan Sambo untuk menembak dinding. Keterangan ini kemudian dibandingkan dengan selongsong peluru yang ditemukan di TKP dan luka tembak di tubuh almarhum Yosua. Menimbang bahwa pada saat terdakwa menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menembak ke atas, terdakwa menggunakan senjata Glock dan senjata HS. Saksi melihat lagi pada saat terdakwa balik badan ke arah tembok di atas TV, terdakwa sudah menggunakan senjata HS. Pada saat itu, ada dua senjata yang terdakwa pegang. Karena senjata pertama berbeda dengan senjata yang kedua. Senjata yang dipakai terdakwa untuk menembak korban adalah Glock. Kemudian terdakwa menggunakan senjata HS pada saat menembak di atas TV ke arah yang berlawanan. Menimbang bahwa setelahnya saksi Adan Romer masuk. Adan Romer sempat menanyakan kepada Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, tapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan. Waktu mendekat ke arah saksi, kemudian saksi Romer memegang tangan saksi dan bertanya, kenapa Cat? Nampak mukanya panik. Saksi bilang, saya refleks bang. Sesudah itu banyak orang yang datang, ada dari Provos dan orang-orang dari Polres Jakarta Selatan. Menimbang bahwa sementara itu saksi Rizal menerangkan, pada saat saksi Kuat Ma'ruf mengatakan saksi dipanggil oleh terdakwa bersama dengan korban Yosua, saksi masuk. Waktu itu di depan korban Nofriansah dan saksi Kuat Ma'ruf di belakangnya. Saksi juga ikut masuk agak terjeda. Begitu saksi masuk, posisinya sudah ada di depan terdakwa dengan saksi Richard. Saksi dengar di situ ada ribut-ribut, terus terdakwa mengatakan jongkok kepada korban Nofriansah. Tetapi korban Nofriansah mundur dan mengatakan, apa pak, ada apa ini? Terus saksi Richard Eliezer mengacungkan senjata dan terjadi penembakan. Setelah itu saksi Richard Eliezer masih menembak, saksi dengar ada suara Romer waktu itu. Sehingga saksi ke arah dapur untuk menengok keluar, saksi lihat nggak ada orang, saksi kembali ke arah tengah. Saksi lihat terdakwa sedang menembak ke tembok. Menimbang bahwa saksi Ricky Rizal dengar waktu itu terdakwa bilang jongkok, kemudian saksi Richard Eliezer menembak. Saksi ingat korban Nofriansah mengatakan, apa pak, ada apa pak? Ada apa ini? Dan langsung ditembak oleh saksi Richard lebih dari 3 atau 4 kali. Menimbang bahwa saksi Ricky Rizal tidak bisa memastikan senjata yang digunakan terdakwa saat menembak dinding. Posisi saksi agak jauh karena saksi ada di perbatasan senjata dapur dengan ruang tengah itu. Setelah itu terdakwa menembak dinding dan sempat jongkok ke arah korban. Lalu ke arah garasi melewati saksi. Setelahnya saksi Romer masuk. Pada saat Romer masuk tidak lama terdakwa juga masuk. Terdakwa dan Putri Chandrawati keluar melewati saksi. Kemudian saksi mengikuti sampai di depan karpot garasi dan saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk membawa Putri Chandrawati ke Saguling. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia 27 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan 7 buah luka tembak masuk pada bagian kepala belakang sisi kiri, kelopak bawah mata kanan, bibir bagian bawah kiri sisi kiri, puncak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri, sisi belakang dan ruas jari manis tangan kiri, sisi dalam. Serta luka tembak luar pada selaput kelopak bawah mata kanan, hidung, leher, sisi kanan, lengan atas sisi luar, pergelangan tangan sisi kiri depan dan ruas ujung jari manis tangan kiri dan sisi luar akibat senjata api. Demikian juga patahnya tulang paha, tulang rahang bawah sisi kanan memar dan luka lecet pada pipi kanan serta luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri yang
sesuai dengan pola perlukaan akibat lintasan anak peluru. Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang dan sisi kiri menembus tengkorak dan menimbulkan patah tulang tengkorak dan tulang hidung, disertai robekan jaringan otak dan pendarahan dalam rongga kepala. Luka tembak pada dada sisi kanan menembus rongga dada dan menimbulkan patahnya iga-iga serta robekan-robekan pada otot sela iga dan organ paru kanan, disertai pendarahan pada rongga dada kanan. Selanjutnya ditemukan ada satu buah anak peluru yang bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan yang sesuai dengan pola saluran dari luka tembak masuk pada dada sisi kanan. Sebab mati orang ini adalah luka tembak masuk pada bagian kepala, bagian sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta pendarahan jaringan otak. Serta luka tembak masuk pada dada sisi kanan yang merobek paru sehingga menimbulkan pendarahan hebat. Luka tembak masuk pada kepala dan dada secara bersama-sama maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian.